keselamatanku. Keselamatanku, amin. Yesus kau Tuhan perisaiku. Panjang umur kau beri padaku. Kau benteng pertahananku. Yesus menjaga jalanku. Lebih lagi katakan Yesus tempat perlindunganku. Yesus tempat perlindunganku. Yesus kau Tuhan penolongku. Amin, amin. Kau ukir aku di tanganmu, kau pembela. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau keselamatanku. Ya Tuhan, Engkau perisai hidup kami. Tuhan perisaiku. Amin, amin. Panjang umur kau beri padaku. Kau benteng pertahananku. Katakan 1000 rebah, 1000 rebah di sisimu. 10.000 rebah di kananku. Tapi aku aman, aman dalammu. Yesus menjaga jalan. Lagi katakan 1000 rebah di sisiku. Yesus 10.000 rebah di kananku. Tapi aku aman dalammu. Yesus menjaga jalanku. Jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini dari awal katakan, benar Tuhan, Yesus kau Tuhan. Amin, amin. Kau ukir aku. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, Yesus Engkau keselamatanku. Amin, amin. Yesus kau Haleluya. Ya Tuhan, kami panjang umur semua yang ada di rumah Tuhan. Benteng. Seribu. Ya Tuhan, kami percaya firman-Mu. Kami aman Yesus. Amin, amin. Lebih lagi jemaat Tuhan, 1000 rebah di sisiku. Syaralama ya ralama syaralama se.
Yesus. Yesus menjaga. Mari jemaat angkat kedua tanganmu, lebih kuat katakan. Di sisiku 10.000. Yesus, hanya Yesus kami aman. Aman dalam-Mu. Yesus menjaga jalan. Lebih lagi katakan 1000 Raba di sisiku. 10.000 Raba di kananku. Kami aman Tuhan dalam-Mu. Yesus menjaga jalan. Lebih lagi katakan 1000. Ya Tuhan. Yesus. Lebih lagi katakan 1000 Raba di sisiku. Ya Tuhan. Ya Yesus kami aman. Yesus menjaga hidup kami. Lebih lagi imani Bapak Ibu. Oh, katakan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Yesus. Kami bertahan hidup. Kami aman dalam lindungan-Mu Bapa. Lebih kuat jemaat Tuhan katakan 1000 Raba. Raba di sisiku. 10.000 Raba di tanganku. Tapi aku aman dalam-Mu. Yesus menjaga jalan.
Yesus. Yesus, Yesus. Oh Yesus, kami sembah Yesus. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Yesus, selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Yesus, apapun keadaan kami saat ini, kami mau berserah total kepada Yesus. Yesus penyelamat, Yesus penolong. Mari jemaat Tuhan, imani, bangkitkan iman percayamu. Kita akan terima mujizat, akan terima kuasa, akan terima sukacita dari Yesus. Lebih lagi, hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan damai sejahtera, penuh kebahagiaan. Lebih lagi jemaat Tuhan, lebih lagi akan suaramu sembah Yesus. Kami sembah Yesus. Oh, hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus menyembah Tuhan. Bisa lebih keras lagi jemaat Tuhan. Perdengarkan suaramu, sebab Yesus hadir. Yesus ada saat ini. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Pribadi lepas pribadi. Yesus hadir. Dan malam hari ini Tuhan akan nyatakan mujizatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari jemaat, katakan haleluya. Lebih kuat lagi haleluya. Haleluya. Lebih lagi sembah Yesus, katakan haleluya. 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 Oh Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya.
jemaat Roh Petrus dan selamanya akan menyembah Bapa yang kekal. Selamanya akan memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyembah. Nafas kami hanya untuk menyembah-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya saat kami terus menyembah-Mu, nafas hidup kami hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus akan memberikan kita kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Hidup kita pasti diberkati. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi yang terbaik buat Yesus. Terus menyembah Yesus. Ora la base, yara la base, yara la bashada la base, ora la bashada la base, yara la base, yara na base. Dengan tangan kananmu
jemaat saja katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus. lebih lagi senang hatiku.
kemenangan. Lebih lagi ku yakin Yesus, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kebenaran. Sekali lagi, lebih lagi, ku yakin Yesus, Kau hadir di sini. Wow, luar biasa Yesus. Dirasakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku yakin Kau ada di sini. Kebenaran terjadi di sini. Katakan semua Kau besar. Sebab Engkau besar Yesus. Sebab Kau besar. Ajaib Yesus. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan. Berbuat bisa lambai-lambaikan terpuji. Hormati hadirat Yesus. Amin, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti-Mu Yesus. Amin. Tiada seperti Yesus. Lebih lagi sebab Kau besar. Yesus besar, perbuatannya ajaib. Amin. Lebih lagi jemaat Tuhan. Lebih lagi katakan. Perbuatanmu ajaib Yesus. Oh, ralabashe, ralabasya, ralabase. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat. Lebih kuat lagi katakan. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, ajaib. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, ajaib. Tiada seperti Engkau. Lebih lagi sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. sekali lagi. Tiada seperti
Berikan sorak-sorai bagi Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan sungguh nyata di tempat ini. Lewat pujian penyembahan, maka kami percaya yang datang dengan mengalami kelemahan tubuh, mereka pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan pemulihan yang datang dari Tuhan Yesus, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita buat hadirat-Mu malam hari ini. Waktunya Engkau berfirman kepada kami, dan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Firman kebenaran-Mu yang akan menuntun hidup kami. Firman kebenaran-Mu yang akan memelihara hidup kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Wow, seberapa banyak saudara yang hadir malam hari ini merasakan hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, amin. Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan itu lewat pujian dan penyembahan. Oleh karena itu biasakan dirimu selalu dan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Salam sejahtera untuk gereja Tuhan, jemaat rumah penyembahan di tempat ini yang selalu setia beribadah mencari Tuhan. Jangan kau pernah tinggalkan rumah penyembahan. Karena di sini Tuhan menemukan orang-orang yang menyembah. Amin. Kita bersyukur kalau kita sudah bisa berada di bulan Februari, di pertengahan bulan ini. Kita bersyukur karena penyertaan pemeliharaan Tuhan ada atas hidup kita semua. Dan saya mau bilang bulan Maret sampai Desember nanti, Tuhan yang sama akan memelihara hidup saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, gelisah dan cemas akan hidup ini. Masalah boleh ada, tekanan boleh ada. Tapi dengar, bersama dengan Yesus kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Wow, saudara, tadi pujiannya berkata, 1000 orang boleh rebah di sisi kirimu. 10.000 orang boleh rebah di sisi kananmu. Tetapi saudara dan saya yang mencari Tuhan Elohim, saudara akan tetap kuat. Amin. Saudara akan tetap berdiri melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan Elohim akan memegang tangan kanan saudara dan akan membawa saudara dan saya kepada kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan. Sampai saudara menutup mata di muka bumi ini, Dia berjanji menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Yang setuju katakan? Wow, berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Saya kalau dapat janji Tuhan saya sangat suka. Saya menikmati janji Tuhan itu gratis saudara. Amin. Oleh karena itu rajin-rajinlah baca firman. Rajin-rajinlah merenungkan firman. Rajin-rajinlah memperkatakan firman. Karena apa yang kau ucapkan, apa yang kau renungkan, apa yang kau baca, engkau akan mengalaminya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum saya memulai, saya minta izin untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Foni. Puji nama Tuhan Bu Foni, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang sudah memulai dalam Ibu Foni yang baik, Dia akan terus melanjutkannya sampai pada hari Kristus itu. Yang setuju katakan? Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau berbicara malam hari ini mengenai kasih Bapa. Temanya tadi terhapus di situ. Enggak apa-apa, saya ulangi, tema saya malam hari ini apa? Kasih Bapa. Seberapa banyak saudara yang sudah menerima dan mengalami kasih Bapa itu? Wow, berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Orang yang menerima kasih Bapa hidupnya akan beda dengan orang yang tidak menerima kasih Bapa.
Orang yang menerima kasih Bapa, maka orang itu hidupnya akan mengalirkan kasih juga kepada orang yang ada di sekitarnya. Tadi saya di jalan melihat banyak orang jual bunga. Kenapa bisa? Ternyata besok itu adalah hari kasih sayang. Mengapa orang memperingati hari kasih sayang? Ada yang bisa jawab? Saya kasih ampau. Kenapa orang memperingati hari kasih sayang? Karena yang namanya manusia, bahkan yang bernafas, binatang pun juga memerlukan yang namanya apa? Kasih sayang, cinta kasih. Manusia akan merasa kecewa, sakit hati, tertolak, kalau mereka tidak dikasihi atau dicintai. Oleh karena itu suami-suami, cintai istrimu. Istri-istri, cintai suamimu selama engkau hidup. Jangan menangis kalau dia sudah pergi, cintai dia selama dia ada. Amin. Boleh saya bertanya sebelum saya memulai? Siapa yang datang dengan suami dan istri, bisa lambaikan tangan saudara? Wow, puji Tuhan, luar biasa. Yang tidak datang dengan suami dan istri bisa angkat tangannya. Wow, luar biasa. Darah Yesus. Haleluya. Mulai hari ini saya berpesan kepada engkau. Mau dengar pesan saya? Kamis depan, yang datang sendiri, istri yang datang sendiri, bawa suamimu datang. Amin. Suami yang datang sendiri, bawa istrimu datang di tempat ini. Kasih tahu bahwa di tempat ini ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Saya sangat yakin yang sakit akan disembuhkan. Yang mengalami kelemahan tubuh akan dipulihkan. Mujizat masih terjadi bagi orang percaya. Amin. Wow. Kalau engkau menghidupi firman ini, maka firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita berbicara mengenai kasih Bapa, yang pertama-tama saudara harus ketahui bahwa Bapa itu, sekali lagi, yang pertama yang saudara harus ketahui bahwa Bapa yang di surga itu satu-satunya sumber kasih. Kalau dikatakan satu-satunya berarti tidak ada duanya. Dia kasih yang sempurna. Dia kasih yang abadi, yang kekal, dan dia mengasihi saudara dan saya. Bersyukurlah kalau saudara sudah menerima kasih Elohim itu. Amin. Kalau dia satu-satunya sumber, maka dengar, sumber itu pasti mengalirkan kasih kepada Anda. Tidak mungkin dia tidak mengalirkan kasihnya. Kalau dia sumber kasih, maka dengar, dia pasti memberikan kasihnya kepada saudara. Jadi jangan ada jemaat Tuhan yang berkata, Pastor saya enggak dikasihi sama Bapa di surga. No. Sekali dia mencintai dan mengasihi saudara, untuk selama-lamanya dia mencintai dan mengasihi saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes berapa? 15 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, hanya kasih Bapa di surga yang memberikan Yesus kepada saudara dan saya. Dan lewat Yesus yang mati di atas kayu salib, saudara dan saya dibenarkan, dikasihi, dicintai. Malah Yesus bilang begini, bahkan waktu saudara masih berdosa saja, Kristus sudah mati untuk saudara dan saya. Kalau waktu saudara masih berdosa, Yesus sudah mati, terlebih sekarang waktu saudara percaya kepada Dia. Amin. Jangan pernah ragukan kasih Elohim di dalam hidup saudara. Kalau dia mencintai dan mengasihi saudara, berarti itu untuk selama-lamanya dia mengasihi Anda. Satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata begini.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi dialah yang telah mengasihi saudara dan saya, dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, saya bilang kepada Anda, bukan Anda yang mengasihi dia. Waktu saudara masih berdosa, Yesus mau datang mencari menyelamatkan saudara. Berarti bukan saudara yang mengasihi dia, tetapi dia mengasihi saudara. Waktu saudara masih tinggal di dalam keadaan tidak layak, berdosa, hina, dia mengasihi saudara. Bapa di surga mengasihi saudara. Dia mengutus Yesus mati untuk saudara dan saya. Amin. Kalau dia begitu mengasihi saudara dan mencintai saudara, mari kita membalasnya. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Kasih itu bukan berasal dari manusia. Kasih yang sejati berasal hanya dari Bapa di surga. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Saya sangat bangga kepada Bapa di surga. Karena anugerahnya lah, karena kasihnya lah, maka kita mendapatkan keselamatan itu. Bukan dengan perbuatan baik saudara. Bukan dengan harta, kegagahan saudara. Saya mau bilang begini kepada saudara. Yesus datang waktu kita masih hina. Betul? Waktu kita tidak layak, dia datang kepada saudara. Yesus tidak bilang begini. Pak Roni, kau harus bertobat dulu. Baru saya mau datang kepada kamu. Yesus tidak bilang begitu. Tetapi Yesus mau datang kepada saudara. Kenapa? Karena dia sumber kasih. Tidak mungkin sumber kasih tidak mengalirkan kasihnya. Tidak mungkin sumber kasih tidak memberikan kasihnya. Berarti saudara yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa di surga. Itu katakan amin. Klik ayat selanjutnya berkata begini saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Elohim telah dinyatakan. Dalam hal apa? Dalam hal ini dikatakan begini, karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hanya Yesuslah satu-satunya sumber kasih. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut, kasih yang kekal. Dan dia berikan kepada saudara dan saya lewat putranya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Siapa kita? Kita orang tidak layak semua. Kita orang hina, kotor di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasihnya, dia sumber kasih. Dia memberikan kasihnya secara cuma-cuma. Tidak bersyarat. Tidak dia menuntut kembali. Elohim sudah berikan kasihnya. Dia tidak tuntut saudara. Ayo berikan kasihmu kepada aku. Tidak. Tetapi waktu Elohim memberi kasihnya, marilah kita sadar. Kita juga mau mengasihi dia lebih dari hari-hari selanjutnya. Amin. Siapa Sakeus? Sakeus adalah orang jahat. Kenapa dia jahat? Dia koruptor, saudara. Dia memeras orang lebih daripada yang patut. Tetapi waktu Yesus melihat Sakeus, Yesus tidak bilang, Sakeus kau harus bertobat. Tidak. Tetapi waktu Yesus melihat Sakeus, Yesus bilang, karena Yesus adalah sumber kasih, Yesus bilang, saya mau masuk ke dalam rumahmu. Dan Sakeus membuka hati, menerima Sakeus masuk di dalam rumahnya, restorasi terjadi, pemulihan terjadi.
Akhirnya Sakeus berkata begini, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Orang yang sudah kupajaki akan kukembalikan 4 kali lipat. Kenapa bisa terjadi hal itu? Karena dia menerima kasih Bapa surgawi. Orang yang menerima kasih pasti akan terjadi perubahan di dalam hidupnya. Kalau ada orang berkata, aku terima kasih Bapa tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, maaf. Tidak tahu kasih siapa yang masuk itu. Tapi kalau kasih Bapa pasti ada perubahan. Amin. Kalau saudara baca dalam Lukas 15, bagaimana anak terhilang itu pergi berfoya-foya hidup di dalam dosa. Dan saudara tahu, waktu dia hina, kotor, tidak layak, dia berkata, aku akan kembali kepada Bapa. Tetapi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara dengar, di dalam Lukas 15 itu berkata, setiap hari ayahnya menunggu dan menantikan kapan anaknya, putranya ini kembali. Saya mau bilang dari mimbar ini ada kabar baik. Seberapa buruk keadaanmu, kasih Bapa ada atas hidupmu. Dia tidak akan berkata, bertobat dulu. Kamu habis merokok ya? Bertobat, tidak. Kamu habis melakukan hal yang jahat ya? Bertobat dulu, tidak. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, bapaknya berlari mendapatkan anak itu. Amin. Apakah waktu dia berlari mendapatkan anak itu lalu dia bilang gini, kurang diajar ini anak. Seringkali kan kalau saudara punya anak pasti kita marah toh. Kurang diajar kamu, sudah menghabiskan harta, untuk apa kamu datang kembali? Sang ayah tidak melakukan hal itu. Dia berlari mendapatkan anak itu. Dia tidak bilang begini, mandi dulu. Tidak. Tetapi dia langsung memeluk anak itu. Hina, kotor, sudah berbau. Tapi bapaknya memeluk anak itu. Itulah sumber kasih. Amin. Dia mencium anak itu. Lalu dikatakan, berikan dia pakaian. Berikan dia cincin dan kasut. Buatkan dia pesta. Saya mau bilang ada kabar baik malam hari untuk jemaat rumah penyembahan. Sumber kasih selalu setiap pagi akan memberikan kasihnya kepada saudara. Amin. Saudara, malam hari ini ada 2 hal yang saya ingin bagikan secara cepat. Yang pertama saudara, orang yang mengalami kasih Kristus dan orang yang menerima kasih Kristus pasti hidupnya saling mengasihi. Beritahu kanan kirimu, saling mengasihi. Kenapa saya tersenyum? Banyak orang di sini tidak, di luar sana banyak. Mereka berkata, aku terima kasih Elohim. Tetapi mereka membenci saudaranya, suaminya, istrinya. Orang-orang yang menyakitinya dia membencinya. Di sini enggak ada toh? 20%. Di sini tidak ada toh? Nah, lakukanlah. Amin. Orang yang menerima dan mengalami kasih Elohim, dengar. Yang pertama, mereka pasti saling mengasihi. Di situ enggak hilang, enggak apa-apa. Saya sudah jelaskan, saling mengasihi yang pertama. Kenapa Tuhan benci dengan ahli Taurat? Ahli Taurat itu hanya mengisi pikirannya dengan ilmu agama, tetapi tidak ada kasih. Makanya Yesus marah kepada ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau datang terbuka. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Yang paling besar apa? Maukah engkau saling mengasihi? Mengasihi suamimu? Mengasihi istrimu?
walaupun salah. Nah, hilang suara. Kasihilah, makanya Petrus bilang kepada Yesus begini, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepada aku? 7 kali kah? Yesus bilang, no, bukan 7 kali, tetapi berapa kali? 7 kali 70 kali, artinya tidak berkesudahan. Selama kau hidup, selama kau bernafas, selama kau ada di muka bumi ini, saya mau bilang, engkau harus bisa mengampuni. Engkau tidak boleh menghakimi. Apalagi menjelek-jelekan orang di belakang orang itu. Apalagi menjual nama orang dengan sesuatu yang tidak betul. Amin. Jangan. Mengasihi. Kalau saudara mengasihi orang lain, saudara pasti tidak suka menceritakan keburukan orang lain. Walaupun dia buruk, saudara tidak akan ceritakan keburukannya kalau kau punya kasih. Karena salah satu kasih yaitu menutupi segala sesuatu. Tapi kalau saudara suka, satu lagi, oh ya, dia sampaikan lagi ke sana. Saudara, kamu tidak punya kasih. Orang yang memiliki kasih pasti mengasihi saudara-saudaranya, istrinya, suaminya. Amin. Yesus memberi contoh. Ada orang yang tergeletak. Imam, siapa imam? Orang terpercaya. Dia lihat, dia lewat. Ada orang Lewi, siapa orang Lewi? Orang terpercaya juga. Dia lihat orang tergeletak, dia lewat. Tetapi waktu orang Samaria yang baik hati melihat ada yang tergeletak, dia tidak banyak bicara, tetapi dia mengambilnya, dia merawatnya. Amin. Itulah yang Yesus katakan kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya. Saya kasih contoh. Mungkin saya dengan Pak Joni suatu saat naik mobil. Ya, saya lihat ada orang tidak makan 3 hari, saya bilang ke Pak Joni kasihan 3 hari tidak makan. Pak Joni bilang, oh iya kasihan. Cuma kasihan. Kata-kata, lip service, kasihan. Tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Lalu Ibu Foni mungkin lewat di belakang sama salah satu siapa? Yanti siapakah? Gitu. Lalu dia lihat ada orang yang tidak makan. Dia tidak berkata-kata. Tapi dia berkata, Yanti ambil dompet, ambil ampau, kasih itu dia. Kira-kira menurut Anda yang mana lebih baik? Ibu Foni. Berarti saya hanya lip service aja. Kata-kata saja. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, saudara baca di rumah. Di situ dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat dia tahu, tetapi jika tidak punya kasih, ia seperti apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, hanya suara yang kelihatannya wow kasihan ya. Tetapi perbuatan tidak ada. Bahkan ayat 2 berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala pengetahuan. Dan sekalipun aku punya iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi kalau aku tidak punya atau memiliki kasih, semua sia-sia, tidak berguna. Bahkan ayat 3 berkata, sekalipun aku bisa membagi-bagikan apa yang ada padaku dan memberikan diriku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mungkin ada jemaat yang menetap saya dan berkata, Pastor, bisakah orang memberi tanpa kasih? Bisa. Saya ulangi, bisakah orang memberi tanpa kasih? Bisa. Untuk cari popularitas di luar sana kan, untuk mencari kedudukan, untuk mencari nama, untuk dipuji, dia kasih. Bisa. Tetapi kalau saudara punya kasih, saya mau bilang, saudara pasti memberi. Amin. Di situ letaknya saudara. Oleh karena itu dikatakan,
demikianlah tinggal 3, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih paling terbesar. Iman tanpa kasih, saudara akan menjadi ahli Taurat. Ahli Taurat itu punya iman, tapi tidak punya kasih. Waktu orang berbuat dosa, harus dihukum, harus dilempar batu, harus. Tetapi kalau iman ditambah kasih, saudara akan menjadi anak-anak Elohim. Amin. Oleh karena itu, saling mengasihilah satu dengan yang lain. Klik ayat selanjutnya berkata dalam 1 Yohanes 3:18. Ini lebih jelas ayat ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Mulai hari ini, kasih itu diwujudkan. Yesus mengasihi Anda. Dia memberi contoh setia sampai naik di atas kayu salib. Saudara nggak perlu naik di atas kayu salib. Kalau saudara mengasihi sesamamu, saudara tidak hanya omong doang, saya mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi suami atau istrimu, saudara tidak berkata saya mengasihi istriku atau suamiku, tetapi ada bukti nyata kau mengasihi dia. Amin. Bulan 2 ini tema dari gereja YHS berbicara mengenai menjaga keharmonisan keluarga. Bagaimana bisa menjaga keharmonisan keluarga? Harus ada kasih di dalam rumah tangga. Jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Istri menghakimi suami, suami menghakimi istri, istri menuduh suami, suami menuduh istri. Akhirnya terjadi keributan. Kalau saudara tidak cepat bertobat, iblis mengambil bagian, terjadi perpecahan di dalam rumah. Oleh karena itu saya mau bilang, kalau sumber kasih ada di dalam dirimu, siapa sumber kasih itu? Yesus. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, sumber itu pasti selalu mengalirkan kasihnya. Saya ulang lagi, seberapa banyak saudara sudah menerima kasih Bapa itu? Wow, setengah. Ayo saya ulangi, jangan takut. Siapa sudah menerima kasih Bapa itu? Wow, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kalau engkau menerima kasih Bapa, dengar, engkau pasti bisa mengasihi siapapun yang berbuat salah kepada engkau. Jangan bilang susah Pastor. Terlalu sakit hatiku. Wah, kata-katanya terlalu menyakitkan. Tidak ada alasan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Selama saudara hidup, lakukan perintah Tuhan ini. Amin. Dia memberikan kasih tanpa syarat, kita juga harus bisa mencontohi memberikan kasih tanpa syarat. Makanya dikatakan waktu engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah. Bukan berarti waktu saudara tampar saya ini satu lagi ya. Bukan, artinya saudara bisa mengampuni. Bisa melepaskan. Kalau dia berbuat salah lagi, kita bisa melepaskan pengampunan itu. Kasih itu selalu dan selalu melepaskan pengampunan. Yesus katakan amin. Jadi bukan dengan kata-kata, kita lihat ayatnya saudara. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata begini. Saudaraku yang terkasih, marilah apa? Kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Mengapa kita harus mengasihi seorang terhadap yang lain? Perhatikan, karena kasih berasal dari Elohim. Dan apa? Setiap orang yang mengasihi ia lahir dan mengenal Elohim. Wow, saudara. Ini perintah. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Elohim adalah kasih. Kalau kita berkata Elohim ada di dalam hidup saya, berarti saudara harus mengasihi. Karena barang siapa yang mengasihi, dia lahir dari mana? Elohim dan mengenal Elohim.
Siapa sudah lahir dari Elohim malam hari ini? Wow, semua kita sudah lahir dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim? Tentu semua kita sudah mengenal Elohim yang hidup itu. Karena itu harus mengasihi. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Seandainya ada yang menyakiti saudara, mau dikasihi tetap? 20%. Saya ulangi. Kalau saudara disakiti, mau mengasihi? Amin. Jangan bilang susah. Jangan katakan tidak bisa. Harus bisa. Amin. Waktu engkau berkata harus bisa, maka Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada saudara dan saya. Ayat selanjutnya berkata, ayat 8 berkata begini. Siapa yang tidak mengasihi, wow, ia tidak mengenal Elohim. Kalau ada orang yang tidak mengasihi, berarti orang itu tidak mengenal Elohim, tidak lahir dari Elohim. Amin. Mau mengasihi? Susah atau mudah? Mudah, haleluya. Sebenarnya saya bilang susah. Tapi kita diberi kemampuan untuk menjadi mudah. Amin. Sakit, disakiti sakit saudara. Dikecewakan sakit. Tetapi sebagai orang percaya yang lahir dan mengenal Elohim, harus bisa mengasihi. Ayat 11 berkata begini. Saudaraku yang terkasih, jika Elohim telah begitu mengasihi kita, telah begitu mengasihi engkau dan saya, kita juga harus apa? Mengasihi seorang terhadap yang lain. Dia sudah memberi contoh mengasihi saudara, memberikan nyawanya tanpa tuntutan apa-apa, tanpa syarat. Sekalipun saudara hina, kotor, berdosa, tidak layak, dia mengasihimu, dia berikan kasihnya. Ini kita bukan Tuhan, kita ini hanya ciptaan, harus mendengar Tuhan Elohim, memberikan kasih juga. Orang sombong itu bukan masalah uang. Karena dia kaya atau tidak kaya, bukan. Sombong itu kalau dia tidak bisa mengampuni. Sekali lagi, sombong itu kalau dia tidak bisa mengampuni. Dengar, Lucifer saja itu dibuang dari surga karena apa? Sombong. Saya lagi mempelajari kenapa dia dibuang. Padahal dia sudah ada di surga enak-enak. Pasti dia tahu keadaan surga. Tapi kenapa dia harus dibuang? Banyak orang hanya berpikir, oh sombong. Tapi saya lagi mempelajarinya, kenapa ya? Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, padahal dia sudah nyaman di Taman Eden. Kenapa dia harus dikeluarkan? Orang hanya tahu, oh dia makan buah. Jangan sampai kita juga terlalu keenakan, wah saya anak Elohim. Ngerti maksud saya? Hiduplah di dalam kasih. Saudara, ayat selanjutnya berkata begini, klik. Ayat 20. Ini bagus ini ayat saudara. Kita baca sama-sama ini ayat. 2, 3. Jika seorang berkata, aku mengasihi Elohim, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang, bukan saya yang bilang. Firman Tuhan berkata kalau malam hari ini ada orang berkata, oh saya mengasihi Tuhanku Yesus. Tetapi waktu tersenggol sedikit saudara benci marah suamimu, istrimu kah, atau saudaramu atau orang lain. Saudara apa? Pendusta. Pendusta itu pembohong. Kalau pembohong berarti dalam diri orang itu tidak ada kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dapat dilihatnya, perhatikan. Bagaimana dapat mengasihi Elohim yang apa? Tidak dapat dilihat. Yang dilihat saja tidak dikasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Oleh karena itu firman Tuhan jelas berkata, Rasul Paulus jelas mengingatkan kepada kita bahwa marilah kita sungguh-sungguh mengasihi seorang terhadap yang lain. Ayat 21 berkata begini, kita memperoleh apa? Perintah
Memperoleh apa? Perintah ini dari siapa? Dari Dia, yaitu Yesus Kristus, yaitu bahwa siapa yang mengasihi Elohim, ia juga mengasihi saudaranya. Malam hari ini, saudara yang sudah memiliki kasih, mari kita hidup saling mengasihi. Amin. Mau hidup saling mengasihi? Puji Tuhan. Jangan sampai ada yang datang konseling kepada saya berkata, Pastor, sakit hatiku, saya nggak bisa ampuni, nggak bisa. Harus bisa mengampuni, memaafkan. Amin. Yang kedua, saudara. Kalau saudara menerima kasih Elohim, yang pertama saudara hidup saling mengasihi. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Hanya orang yang menerima kasih Elohim, hidupnya selalu apa? Mengucap syukur. Kalau orang yang suka bersungut-sungut, berarti orang itu dipertanyakan siapa yang ada di dalamnya. Betul? Kalau Elohim ada di dalammu, yang keluar pasti ucapan syukur. Malas kupikir rumah penyembahan. Ini pitik-pitik lagi. Tidak diperhatikan lagi. Jangan bersungut-sungut. Gak boleh. Amin. Orang yang memiliki kasih pasti selalu mengucap syukur. Baik atau tidak baik, hujan atau tidak hujan, ada badai atau tidak ada badai, ada nasi atau tidak ada nasi. Selalu bersyukur. Ayatnya berkata begini di dalam 1 Tesalonika 5:18. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi apapun juga, dikatakan apa? Mengucap syukurlah, karena inilah kehendak siapa? Dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan Elohim di dalam Kristus Yesus untuk engkau selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mau mengucap syukur? Orang yang mengucap syukur akan melihat mujizat Tuhan. Orang yang bersungut-sungut tidak akan melihat mujizat Tuhan. 2 berapa? Roti, 5 ikan. Waktu Yesus memberikan yang sedikit kepada Yesus dan Yesus mengucap syukur, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Bisa memberi makan 5.000 orang, masih ada sisa. Di dalam ucapan syukur pasti ada mujizat. Orang benar, orang yang tinggal di dalam Yesus, dengar ini penting. Orang yang mengenal Elohim dan tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu ada masalah, waktu ada badai, jangan lihat masalahnya. Jangan lihat badainya. Tetapi lihat engkau bersama dengan siapa. Maka saya mau bilang, seperti Daniel keluar dari gua singa. Bukan dilihat dia masuk ke dalam gua singa, perhatikan. Bukan dilihat dia masuk ke dalam gua singa, tetapi orang benar akan melihat Daniel keluar dari gua singa. Ada mujizat terjadi dalam masalah persoalannya. Waktu engkau mengandalkan dia, maka dengar, engkau akan keluar dari segala masalah persoalanmu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bukan masuk ke dalam dapur perapian. Walaupun benar dia ada di dalam dapur perapian, masalah, ujian, cobaan. Tetapi orang benar tidak melihatnya itu. Orang benar melihatnya Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur perapian. Orang percaya, dengar, apapun masalah persoalanmu, engkau pasti keluar sebagai pemenang bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yunus di dalam perut ikan, waktu dia bersyukur ada di dalam perut ikan, dia berdoa merendahkan diri, dia keluar dari perut ikan. Apa yang sedang mati di dalam keluargamu? Masalah apa yang kau sedang hadapi saya tidak tahu. Persoalan apa yang kau sedang hadapi dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu saya tidak tahu. Tapi saya cuma mau bilang ada kabar baik. Apapun masalah yang kau hadapi, bersama dengan Yesus, kita pasti keluar sebagai pemenang. Walaupun kelihatannya sudah mati seperti Lazarus mati di kubur. Tapi sebagai orang percaya dan orang beriman, Lazarus keluar dari kubur. Amin.
Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Klik saudara. Ayat selanjutnya berkata begini, Ratapan 3, 22, 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu apa? Baru setiap hari. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan untuk saudara selalu baru setiap pagi. Oleh karena itu waktu engkau bangun waktu pagi, prioritaskan Tuhan, cari Tuhan, jangan cari kopi dan teman-temannya. Cari Tuhan. Waktu engkau cari Tuhan, kau berkata, Tuhan Yesus, aku bersyukur buat hari ini. Aku tidak bisa melewati hari ini tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu. Itulah orang yang memprioritaskan Tuhan. Itulah orang yang mengerti dan lahir dari Elohim. Dia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan menolong, memegang hidupnya. Amin. Hari-hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi saya mau bilang, sekalipun ada masalah, badai, persoalan, mengucap syukurlah. Untuk apa saudara bersungut-sungut tidak merubah situasi kondisi? Lebih baik saudara bersyukur. Amin. Oh, saudara bersyukur, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Saya tulis begini saudara. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, masalah kah, persoalan kah, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya seperti yang Dia telah janjikan. Yang setuju katakan amin. Klik, saya tulis begini saudara. Bersyukur menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan. Mengucap syukur harus keluar dari hati kita. Baik waktu senang maupun waktu susah. Tidak terpaksa. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang tidak puas dan tidak sadar akan kasih Tuhan. Saudara bisa foto hal ini saudara ingat selalu, saudara pelajari supaya saudara ngerti mengucap syukur itu. Teruslah mengucap syukur sepanjang saudara dan saya masih hidup di dunia ini. Ayat terakhir berkata di dalam Habakuk 3. Ayat 17 sampai 18 bilang apa saudara? Sekalipun pohon ara tidak apa? Berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan dan apa? Dan tidak menghasilkan, tidak ada lembu di dalam kandang. Namun, baca sama-sama 2-3. Namun aku akan apa? Bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan Elohim penyelamatku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Orang percaya yang sadar akan kasih Elohim dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, dia tetap akan bersukacita. Dia akan tetap mengucap syukur karena dia percaya lewat ucapan syukur dan sukacita mujizat pasti terjadi. Amin. Mau melihat mujizat Tuhan? Saya tanya yang terakhir, mau melihat mujizat Tuhan? Untuk melihat mujizat Tuhan berarti kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur. Jadi ada masalah, mengucap. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita memberi dengan sukacita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sangat baik? Amin. Dia memberikan sukacita di tempat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
sukacita nyata akan terjadi di rumah penyembahan. Ada amin? Siap memuji, bersukacita lebih lagi. Kita mau bersyukur sebab Yesus sangat baik dalam hidup kita. Yuk, mana tepuk tangannya jemaat Tuhan? Sama-sama katakan, bersyukurlah. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Seluruh jemaat menyembah Tuhan, sujud. Mujizat terjadi. Masyurkan perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, entahlah Yesus Kau Raja. Kita mau bersukacita lebih lagi bersyukur sebab Yesus baik. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Yesus Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Seluruh jemaat menyembah Tuhan, sujud menyembah-Mu Yesus. Amin. Masyurkan kekuatanmu, Kau penyelamat Yesus. Karena Kau Tuhan Rajaku. Lebih lagi bersukacita buat Yesus. Lebih lagi, coba bertepuk tangan di atas kepala kita. Siap-siap katakan, Kau yang percaya Yesus. Lu jemaat menyembah Tuhan. Yes, sekali lagi. Yes, amin. Kau yang percaya Yesus. Oh Jesus. Sujud.